Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ardi SE SYME. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Bank Umum Syariah. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Pertiwi dengan NIM 612062022011. Selanjutnya ada Andi Fitri Interdewi dengan NIM 612062022001. Dan yang terakhir ada Nur Fadila Agusliana dengan NIM 612062022029. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis rasio likuiditas. Rasio analisis likuiditas merupakan salah satu kelompok rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan tingkat kesiapan perusahaan dalam memenuhi utang yang segera jatuh tempo tanpa harus menjual aktiva tetap ataupun memperoleh dana dari luar perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini memiliki atau menunjukkan tingkat kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan, terutama dalam hal pengolahan kas dan aktiva lancar. Rasio likuiditas dapat disimpulkan sebagai ukuran yang penting dalam analisis laporan keuangan karena memberikan gambaran tentang keseimbangan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Rasio ini tidak hanya menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, tetapi juga menggambarkan efektivitas pengelolaan kas, piutang, dan persediaan dalam menjaga kelancaran. Adapun tujuan dari analisis rasio likuiditas secara umum, yang pertama itu menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset yang dimiliki dapat digunakan untuk menutupi kewajiban lancar. Yang kedua itu menentukan tingkat keamanan perusahaan. Rasio likuiditas yang memadai mencerminkan stabilitas keuangan dan memperkecil risiko gagal bayar. Dan yang selanjutnya itu mengevaluasi efisiensi penggunaan aset lancar. Melalui analisis ini, manajemen dapat menilai apakah dana yang dimiliki digunakan secara efisien untuk mendukung aktivitas operasional sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak internal dan eksternal. Investor, kreditor maupun pihak manajemen dapat menggunakan hasil analisis likuiditas sebagai acuan dalam mengambil keputusan keuangan yang strategis. Selanjutnya yaitu manfaat analisis rasio likuiditas. Adapun manfaat rasio analisis likuiditas juga memberikan berbagai manfaat praktis dalam dunia keuangan. Rianto mengemukakan bahwa manfaat utama dari analisis likuiditas adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai daya tahan perusahaan terhadap tekanan keuangan jangka pendek. Dengan mengetahui kondisi likuiditas, perusahaan dapat menjaga kepercayaan investor dan kreditor sekaligus meminimalkan resiko kegagalan operasional akibat kekurangan kas. Dengan demikian, tujuan dan manfaat rasio likuiditas tidak hanya berfokus pada kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluatif dan prediktif dalam menjaga kesehatan keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan dan modal kerja perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Dengan rumus, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar tanpa memperhitungkan persediaan, karena persediaan dianggap kurang likuid dibandingkan aset lainnya. Quick ratio menggambarkan Adapun rumusnya,
Adapun rumusnya quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Kemudian yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rasio kas mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas, setara kas, dan surat berharga. Rasio ini dianggap sebagai ukuran paling konservatif dari likuiditas karena hanya memperhitungkan aset yang paling likuid. Adapun rumusnya yaitu kas rasio sama dengan kas ditambah setara kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Kemudian yang keempat yaitu cash turnover ratio atau perputaran kas. Rasio perputaran kas menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan kas dalam mendukung kegiatan operasional atau penjualan. Semakin tinggi perputaran kas, semakin efisien perusahaan mengelola kasnya. Adapun rumusnya yaitu cash turnover ratio sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata kas. Yang kelima ada inventory to net working capital ratio. Rasio ini mengukur porsi modal kerja bersih yang digunakan untuk menandai persediaan. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar modal kerja digunakan untuk persediaan yang bisa mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Inventory to net working capital dengan rumus persediaan dibagi dengan aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Semua perhitungan didasarkan pada contoh laporan keuangan yang ada di atas. Untuk rumus yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Dari tahun 2004, kewajiban lancarnya dengan nilai 265 juta dibagi kewajiban lancar dengan nilai 120 juta dikali 100% sama dengan 220,8%. Sedangkan di tahun 2025, aktiva lancarnya dengan nilai 333 juta dibagi kewajiban lancar dengan nilai 150 juta dikali 100% sama dengan 222%. Adapun interprestasi yaitu nilainya lebih besar dari 200% menandakan kondisi sehat menurut pedoman BI. Perusahaan mampu menutupi kewajiban lancar lebih dari 2 kali lipat aset lancar yang dimilikinya. Dan rumusan yang kedua yaitu quit ratio atau rasio cepat. Quit ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Di tahun 2022, aktiva lancarnya dengan nilai 265 juta, sedangkan persediaan yaitu 70 juta dibagi kewajiban lancar dengan nilai 120 juta dikali 100% sama dengan 162,2%. Sedangkan di tahun 2025, aktiva lancarnya dengan nilai 333 juta, sedangkan persediaan dengan nilai 90 juta dibagi kewajiban lancar yaitu dengan nilai 150 juta dikali 100% sama dengan 162%. Adapun interpretasi keduanya lebih besar 100% berarti sehat. Perusahaan dapat melunasi utang jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Adapun rumusan yang ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas. Untuk rumusan ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas. Cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Dari tahun 2024 yaitu dengan nilai 60 juta ditambah 20 juta ditambah 15 juta dibagi 120 juta dikali 100% sama dengan 79,2%. Sedangkan di tahun 2025 80 juta ditambah 25 juta ditambah 18 juta dibagi 150 juta dikali 100% sama dengan 82%. Adapun interpretasi, rasio ideal berada di kisaran 50 sampai 100%. Nilai ini sehat karena menunjukkan perusahaan punya cukup cash untuk menutupi kewajiban langsung. Dan yang keempat yaitu
cash turnover atau perputaran kas. Cash turnover ratio sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata kas. Rata-rata kas 2025 yaitu 60 juta ditambah 80 juta dibagi 2 sama dengan 70 juta. Dari tahun 2024 penjualan bersih dengan nilai 600 juta dibagi 60 juta sama dengan 10 kali. Sedangkan dari 2025 penjualan bersih dengan nilai 720 juta dibagi 70 juta sama dengan 10,3 kali. Adapun interpretasi, nilainya lebih besar dari 6 kali termasuk sehat menurut standar analisis keuangan, menunjukkan efisiensi penggunaan kas yang baik. Dan yang terakhir, adapun rumusan dari inventory to net working capital ratio. Inventory to net working capital ratio sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Dari tahun 2024, persediaan dengan nilai 70 juta dibagi dengan aktiva lancar dengan nilai 265 juta dan dikurang dengan kewajiban lancar dengan nilai 120 juta sama dengan 0,482. Sedangkan di tahun 2025 persediaannya dengan nilai 90 juta dibagi aktiva lancar dengan nilai 333 juta dikurang kewajiban lancar dengan nilai 150 juta sama dengan 0,493. Adapun interpretasi yaitu nilainya lebih kecil dari 0,8, artinya proporsi persediaan terhadap modal kerja bersih masih sehat. Likuiditas perusahaan terjaga karena dana modal kerja tidak terlalu banyak tertahan di persediaan. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Syariah Sejahtera berada dalam kondisi likuiditas yang sangat sehat. Seluruh rasio menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola aset lancar, kas, dan persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kinerja likuiditas yang sehat ini mencerminkan manajemen keuangan yang efisien dan tingkat kepercayaan tinggi dari pihak eksternal sesuai dengan prinsip kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. Konsep dasar dan sejarah umum Bank Syariah. Adapun pengertian dari Bank Umum Syariah itu sendiri adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dengan menghindari riba dan menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Adapun sistem yang diterapkan adalah bagi hasil sehingga hubungan bank dan nasabah bersifat kemitraan, berlandaskan keadilan, transparansi, serta bebas dari yang namanya qarar, maisir, serta riba. Perbankan syariah modern dimulai dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 di Indonesia. Bank Umum Syariah diawali oleh Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991 dan berkembang pesat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Saat ini Bank Umum Syariah berperan penting dalam pembiayaan sektor real, UMKM, dan pembangunan ekonomi yang beretika serta berkeadilan. Perbedaan utama Bank Umum Syariah dan bank konvensional terletak pada sistem imbal hasil dan landasan operasional. Bank Syariah tidak menggunakan bunga karena dilarang riba, melainkan menerapkan sistem bagi hasil yang membagi keuntungan dan risiko secara adil. Sebaliknya, bank konvensional menggunakan bunga yang bersifat tetap tanpa memperhatikan hasil usaha. Hubungan bank dan nasabah pada bank syariah bersifat kemitraan dengan penggunaan Perbedaan utama Bank Umum Syariah dan bank konvensional terletak pada sistem imbal hasil dan landasan operasional. Bank syariah tidak menggunakan bunga karena dilarang riba, melainkan menerapkan sistem bagi hasil yang membagi keuntungan dan risiko secara adil. Sebaliknya, bank konvensional menggunakan bunga yang bersifat tetap tanpa memperhatikan hasil usaha. Hubungan bank dan nasabah pada bank syariah bersifat kemitraan dengan penggunaan akad-akad syariah serta hanya membiayai usaha halal di bawah pengawasan Dewan Pengawasan Syariah.
Selain fungsi komersial, bank syariah juga memiliki fungsi sosial, sedangkan bank konvensional lebih berfokus pada keuntungan finansial. Selanjutnya contoh simulasi. Pada bank syariah, nasabah menyimpan dana 10 juta dengan akad mudharabah dan nisbah bagi hasil sebesar 60/40. Jika usaha memperoleh keuntungan 2 juta, nasabah menerima 1.200.000 dan bank menerima 800.000. Jika terjadi kerugian usaha, risiko ditanggung bersama sesuai prinsip syariah atau risk sharing. Sebaliknya, pada bank konvensional dengan bunga 5% per tahun, nasabah memperoleh imbal hasil tetap sebesar Rp500.000, sehingga total dana menjadi Rp10.500.000 tanpa memperhatikan kondisi usaha bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah menekankan keadilan dan pembagian risiko, sedangkan bank konvensional menggunakan imbal hasil pasti melalui bunga. Kemudian untuk strategi pengembangan bank umum syariah meliputi pengembangan literasi keuangan syariah melalui edukasi kepada masyarakat, digitalisasi layanan perbankan agar lebih efisien dan mudah diakses, serta pengembangan produk yang sesuai kebutuhan, terutama bagi UMKM. Selain itu, bank syariah perlu bersinergi dengan ekosistem halal dan memanfaatkan Islamic Vintage untuk memperluas jangkauan layanan. Strategi ini bertujuan meningkatkan daya saing, inklusi keuangan, dan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya ada pun kesimpulan dari materi kedua, yaitu Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dengan mengutamakan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui sistem bagi hasil atau profit and loss sharing sebagai alternatif pengganti bunga atau riba. Sejak berdirinya Bank Muamalat dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah telah bertransformasi menjadi mitra strategis nasabah yang tidak hanya berfokus pada keuntungan komersial, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat serta pembiayaan sektor real yang halal. Dengan karakteristik kemitraan yang kuat, pengawasan ketat dari Dewan Pengawasan Syariah, serta strategi digitalisasi dan literasi yang berkelanjutan. Bank Umum Syariah kini berperan krusial dalam menciptakan sistem keuangan nasional yang lebih stabil, inklusif, dan beretika.